Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada namanya Mad Max. Jadi dia bisa bikin majalah dengan mudah. Jadi sebenarnya kalian boleh layout itu pakai Canva, boleh pakai Adobe Illustrator, boleh pakai Photoshop, boleh. Nah, kalau di sini ini ya otomatis kita harus sign in dulu. Saya pakai ini kayak Google. Nah, masalahnya di sini dia template-nya terbatas. Jadi kalau kita mau milih template, dia bayar. Ini ada 10 euro. Nah, yang satu-satunya yang gratis yaitu cuma yang di atas tadi ya. Kayak ini, jadi kayak mau nggak mau ya udah kita choose yang ini ya. Kita pilih yang ini. Terus di sini dia ada ada nama majalahnya. Kemudian ini isu tuh kayak semacam volume atau ini edisi ke berapa. Jadi kalian bisa isiin, misalkan title-nya adalah branding book Google. Kemudian jadi ini bisa kalian isiin branding book terus nama studi kasusnya ya. Terus ini yang bagian isu kita bisa ganti, misalkan jadi Juni 2020. Subjek dari majalah ini lebih ke pendidikan, bisnis atau other. Kita bisa pilih mungkin yang bisnis ini. Oke. Jadi di sini kita juga bisa invite kolaborator ya. Cuma saya kurang tahu kalau harus invite kolaborator kayak gimana. Mungkin ada ada ketentuan yang lain, cuma bisa berapa kolaborator atau kayak gimana belum saya coba. Tapi saya pilih yang letter aja. Nah, di sini di add page dia punya dari cover, terus ada ringkasan kayak sedikit majalah ini tentang apa gitu ya di sini. Ya, jadi kayak kontennya, daftar isi lah ya. Terus ada bagian editornya, bagian artikel, ada banyak banget layout yang mereka bikin buat di bagian artikel. Kemudian bagian brief, terus ada bagian portfolio sama full page visual. Nah, ini template ya, ini templatenya. Kita yang pertama karena kita butuh cover, otomatis kita pilih yang cover, terus kita klik covernya karena nggak ada pilihan yang lain, terus kita klik validate. Di bagian sini ini kita bisa bisa ngedit ya, bisa ngedit. Misalkan ini namanya apa, tadi kan kita ganti jadi branding book. Kemudian misalkan di sini jadi namanya tadi Google. Oke, saya bikin ini ada rata kanan kiri. Cukup simpel juga ya, jadi cuma bisa bikin bold, italic, underline, terus mau dia subscript atau dia superscript, mau dia warnanya teks apa, terus alignmentnya, ada fontnya, dan ini bagusnya dia ada tampilannya kayak apa, jadi kalian bisa pilih-pilih. Cuma dia terbatas ya, jadi cuma segini aja fontnya. Kemudian ada font size-nya. Jadi ini yang ada di sini kita bisa edit. Kalau misalkan nggak mau pakai, kita bisa ini aja ya, bisa backspace atau bisa kita delete. Terus yang bagian ini misalkan tadi edisi Juni 2020. Oke, jadi kalau kalian mau ganti bagian ini yang foto belakang, jadi kalian arahin aja di bagian yang bebas ya, yang free space-nya di sini. Terus bisa kalian klik, nanti kita bisa add picture di sini.
misalkan kita ganti fotonya, kita klik validate. Jadi kalian bisa from komputer kalian atau dari internet, nanti tinggal klik URL-nya aja. Nah terus di sini dia lagi proses loading ya. Di sini saya kurang tahu ini bakal lama atau enggak. Di sini juga di bawahnya dia ada kasih buat buat majalah yang dicetak. Ini bisa pakai ukuran yang direkomendasikan adalah 2598 kali 3 sekian itu tadi. Ini jadi dia ini ya udah otomatis ngasih tahu image quality suitable for a web but not on print. Jadi kalau di print ini kayaknya dia bilang bakal pecah. Kalau kita mau tetap make gambar yang ini, berarti kita bisa klik validate. Tapi kalau kalian mau berubah pikiran, kalian bisa klik yang change picture ya. Jadi pas kalian searching di Google Image, misalkan kalian klik ini, kalian bisa pakai yang bagian tools, size, kemudian pilih yang large. Nah ini salah satu cara cari image di Google yang dia punya resolusi yang gede. Atau kalian juga bisa pakai kayak semacam unsplash.com. Nah ini jadi dia image-nya itu biasanya juga dia udah gede ya, udah resolusi yang tinggi, terus free juga. Jadi kalian bisa free download image-image yang ada di Unsplash ini. Tuh, karena ini saya coba pakai buat contoh ya, saya validate. Ini saya validasi. Nah nanti dia akan ngerubah di bagian ini. Oke, ini karena buat contoh saya biarkan kayak gini ya. Misalkan kita mau nambahin bagian kayak barcode gitu, agak terbatas juga. Jadi cara ngakalinnya, kalian bisa submit image yang dia itu di sini udah ada gambar barcode-nya dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa langsung upload image, full image-nya itu juga bisa ya. Kayak gitu. Terus kalau udah, kita bisa klik yang ini, go to the overview of your magazine. Nah, di sini kan kita pasti baru punya satu yang bagian cover depan. Kita klik plus lagi, terus ini ya. Jadi kemarin kan isiannya ada cover depan, kemudian ada daftar isi. Meskipun opsional, ini kita jadiin contoh aja. Berarti yang kedua adalah daftar isi, kan? Daftar isi kita pilih, kemudian kita klik validate. Nah ini kalian bisa ubah-ubah lagi. Yang ini ada image-nya, ini juga bisa kalian ubah. Caranya sama kayak yang tadi ya. Terus halaman atau judul-judulnya ini kalian juga bisa ubah di sini di bagian konten. Oke. Terus ini juga bagian halaman-halamannya. Jadi kalau kalian mau bikin desainnya, usahain kalian bikin bagian ininya dulu, kontennya dulu aja. Nanti bagian daftar isi ini bisa diedit belakangan buat halamannya. Nah misalkan yang bagian bawah ini juga kalian bisa kasih ada semacam tagline atau ada judul majalahnya yang tadi ya, kayak misalkan tadi kan majalah branding book Google gitu ya, misal. Oke, jadi kalian bisa ubah karena ini memang ya template-nya dari sana udah kayak gitu ya, jadi kita nggak bisa terlalu banyak aneh-aneh. Tuh, terus kalau misalkan kita mau nambah ininya lagi, mau nambah halaman lagi,
ya. Ini kan tadi yang ini ya, kita udah selesai edit misal. Nah, kita bisa klik yang add image lagi. Oke, semisal ini ada bagian daftar tim, karena ini kan butuh banyak foto, misal yang ini mungkin ya, ada berapa tuh, ada 4, adakah yang gambarnya 5. Nah, misalkan ada satu halaman yang dia 3 gambar, ada satu halaman yang dia ada 2 gambar, misal buat daftar tim karena ada 5 orang. Misalkan kita pakai yang ini, halamannya ini memang kayak gini ya, cuman kita bisa ganti jadi daftar tim, atau yang ini bagian content writernya, yang ini bagian editornya, yang ini bagian penanggung jawab. Nah, kalian bisa pura-puranya seperti itu. Ini seperti sama kayak yang tadi ya, kalian bisa ganti yang bagian foto-foto ini jadi foto kalian sendiri ya, bisa diganti jadi foto kalian sendiri. Terus ini misalkan tadi daftar tim yang 3 orang, terus kita tambahin lagi daftar tim yang isinya ada 2 orang. Nih misal kayak ini yang 2 orangnya misal. Terus kita tambahin lagi. Ini saya cepet ya, karena buat nge-layoutnya ini karena udah ada templatenya, kalian tinggal ubah-ubah aja kata-kata yang ada di dalam templatenya situ. Terus ada gambaran studi kasus misal. Nah, habis gambaran studi kasus itu lebih cocok yang mana, antara ini atau ini, misalnya kalian bisa pilih aja. Jadi kayak pilihnya satu-satu ya. Ini kalian bisa ubah. Jadi ini kayak semacam gambar buat judulnya dulu. Sekilas tentang Google. Jadi kayak tadi kan gambaran studi kasusnya ya. Nah, yang bagian ini ya, ada gambaran studi kasus, analisis kebutuhan, terus logo, business card, merchandise mockup, itu bisa kalian bikin kayak semacam judul utama. Terus nanti yang bagian artikelnya atau halaman berikutnya baru mungkin ada subjudul berikutnya. Nah, jadi ini tadi kan branding book Google gitu ya, bisa kalian tambahin halamannya juga. Ini buat tadi munculin yang bagian tadi ya, titik 3 tadi. Jadi kalian bisa manfaatin ini aja sih, kalau diklik gitu kan nanti bisa muncul lagi yang bagian ininya. Nah, ini ada 5. Terus kita coba tambahin satu lagi biar pas 6 deh ya. 6. Oke, pura-puranya ini udah misal. Jadi ini ada 6 halaman. Nah, lucunya kalau pakai Mad Max nih ya, Mad Max ini kalian bisa generate magazine ini jadi dalam bentuk web e-magazine. Nah, nanti bentuknya di kayak gini nih. Nah, ini ada halaman menu dari magazine-nya, dari cover depan, terus konten. Ini kan ada dua ya, kanan kiri, terus dibalik lagi nanti kanan kiri, terus udah penutup. Jadi ternyata ini cover penutup. Cara bukanya gimana gitu ya. Nah, ini ada tombolnya. Kalau kalian klik, nah nanti dia bisa kebuka. Jadi seakan-akan ini beneran kayak buku. Nah, ini juga bisa caranya begini ya. Nih, ini lebih asik ya kalau bikin desain majalahnya kayak gini. Nih, jadi kalau pakai InDesign ini juga kita bisa ekspor dalam bentuk SWF. Kalau pakai SWF nanti bentuknya jadi kayak gini juga. Oke. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalian bisa bikin branding booknya pakai Max Editor. Nah, kalau misalkan nih kalian
ngerasa terbatas dengan layout yang ada di template-nya, kalau saran saya sih cara agak tricky-nya kalian bisa pakai yang ini, full page visual. Jadi kita ini porno ya, mohon maaf ya. Kita bisa pilih salah satu aja, kita validate. Nah, di sini itu kan dia isinya full image ini kita bisa klik, terus kita bisa choose. Nanti kalian tinggal pilih halaman yang udah kalian ekspor dari hasil kalian nge-layout, mungkin lewat Canva, mungkin lewat Illustrator, mungkin lewat apa yang lain ya. Jadi kalian nge-layout per page-nya itu dibikin, terus kalian jadiin ini yang file yang terima ini ada GIF, ada PJPEG, JPEG, tinggal kalian masukin ya, tinggal kalian open, nanti tinggal masuk satu halaman ini ya. Satu halaman ini udah full konten yang kalian punya. Jadi intinya sih di Mad Max ini kita cuma minta minta tolong buat bikin ininya aja ya, ininya. Nah, oke. Nah, terus kalau udah selesai kalian bisa export ya. Kalian bisa export. Ini ada PDF previewnya, ada watermarknya ya. Ini kita bisa publish dulu, the page count must be a multiple of 4. Nah ya kan, nah kita cuma punya 6 halaman ya, jadi minimal ada 8, berarti kita bisa tambahin satu lagi aja. Oke, kita tambahin satu. Kita bisa geser juga ya, kita bisa geser letak-letaknya. Terus kita coba publish. Nah, ini di kasih peringatan preview check is required, jadi mereka ngasih peringatan ke kita, ini dicek dulu gitu loh, daripada nanti kenapa-napa gitu kan. Kalau emang udah oke, ini sama ya, nanti kita bisa download versi PDF-nya. Coba save. Kita cek. Nah, ini tapi versi PDF-nya ada banyak watermarknya. Tapi kalau yang versi ini, versi preview webnya ini nggak ada watermarknya. Jadi ngikut deh kalau kalian untuk presentasi ya, cuma buat presentasinya doang kalian mau bikin yang begini boleh ya. Jadi nanti tinggal di previewin aja bagian ininya ya. Ini kan ada linknya, jadi kalau pas kita mau publish itu kan tadi udah ya ngisi ada bagian title, isu sama bagian ini. Terus kita klik publish, nanti di sini ada generate linknya yang ini. Nah, ini kalian bisa nge-share linknya buat presentasi. Tapi kalau buat dikumpulin kalian bisa bikin sebenarnya di Word biasa, misal di Word biasa. Jadi karena tadi udah dibikin ya image-nya, kalian bikin aja pakai Word, terus insert image, terus di fullin pakai kertas A4, terus diekspor jadi PDF gitu juga boleh ya. Jadi ada banyak cara lah buat bikin PDF, dan kayaknya ya kalian pasti udah tahu lah gimana caranya ya, lebih pinter juga sih ya. Oke, itu
satu, kalau kita mau make jasa atau apa ya, pakai cara dari Max ini. Terus ada lagi cara lain, pakai aplikasi Nitro. Nanti saya bikin di video yang selanjutnya. Jadi ini udah saya selesaikan sekarang ya. Oke, sekian berarti. Nanti kita ketemu lagi di video yang kedua.